Halo, salam jumpa. Pada Joko Sesi Learning series kali ini, saya akan membahas bagian kedua dari Network Address Translation. Topik kita adalah tipe-tipe NAT. Pertama, saya akan memperkenalkan static NAT. Metode static NAT adalah metode pemetaan satu IP versi 4 private ke satu IP versi 4 public. Atau bisa juga, tolong diingat, karena NAT bisa saja memetakan jaringan private ke private, maka ini bisa juga dari satu IP versi 4 private ke satu IP versi 4 private yang lain. Artinya, pada static NAT, setiap satu IP versi 4 public yang dipasangkan dengan satu IP versi 4 private, sifatnya mengikat. Proses static NAT dikonfigurasikan manual oleh administrator, tidak mengalami perubahan secara dinamis, dan metode ini cocok untuk web server atau layanan lain dari perangkat-perangkat di sisi jaringan dalam yang harus memiliki pengalamatan konsisten agar bisa diakses dari internet. Model ini akan memerlukan jumlah IP versi 4 public yang memadai untuk memenuhi kebutuhan koneksi bersamaan dari banyak host di sisi dalam. Jadi static NAT memiliki tujuan utama memungkinkan sebuah layanan berjalan di sisi dalam di inside network, kemudian diakses dari luar atau outside network. Untuk lebih memahami inside network dan outside network, saya sangat menyarankan untuk melihat video penjelasan bagian pertama dari NAT. Contoh static NAT. Perhatikan pada kasus kita berikut. Kita punya jaringan sisi dalam. Router NAT-nya adalah router 2 dan jaringan sisi luar. Di gambar ini ditunjukkan penggunaan static NAT yang memetakan 3 host di sisi inside, yaitu server 1, PC 2, dan PC 3, kepada 4 IP public. Jadi pada router 2 ini diikat alamat IP 192.168.10.10, dalam hal ini adalah server 1, ke alamat IP public 209.165.200.226, dan seterusnya. Ini memungkinkan semua host yang sudah dipetakan tadi, server 1, PC 2, dan PC 3, mengakses ke internet menggunakan alamat public ini. Tetapi, karena tujuan utama dari static NAT adalah memungkinkan pengguna dari outside network mengakses ke dalam inside network, maka di sini akan dicontohkan bahwa pemanfaatan paling cocok adalah misalnya PC 4 yang ada di melalui jaringan internet berusaha mengakses layanan SSH Secure Shell dari server 1. Si PC 4 akan menjalankan perintah Secure Shell-nya kepada IP public yang terikat dengan server 1, yaitu 209.165.200.226. Sehingga inisiator komunikasi bisa dilakukan dari sisi luar yang meminta masuk ke sisi dalam. PC 2 dan PC 3, dalam hal ini, kalau mau mengakses layanan server 1, cukup menggunakan alamat IP lokalnya. Khususnya karena mereka sejaringan, maka tidak perlu menggunakan layanan NAT. Itu static NAT. Yang kedua, dynamic NAT. Metode dynamic NAT menggunakan kumpulan IP versi 4 public yang sudah disediakan. Kita akan sebut sebagai pool nanti, untuk melayani permintaan perangkat di sisi inside. Metode pelayanan yang diberikan adalah first come, first serve. Sehingga tergantung kondisi, maka IP versi 4 public yang dipetakan tidak akan konstan terus-menerus. Tidak hanya satu IP untuk satu perangkat seperti pada static NAT. Metode ini akan memerlukan jumlah IP versi 4 public yang memadai. Tujuan utamanya adalah memungkinkan host dari sisi dalam, inside network, mengakses layanan di sisi luar. Kita lihat. Dalam kasus kita tadi, kita punya satu server dan 2 PC. Di sini masih sama dengan alamat IP yang sama. Tetapi penggunaannya adalah dengan
pada router 2 disetel NAT dynamic. Dengan NAT pool, dia menggunakan 5 IP di sini dari 209.165.200.226 hingga 230. Alamat-alamat IP public ini tidak diikat ke alamat IP lokalnya, tidak seperti pada static NAT. Pada saat ada lalu lintas yang diinisiasi dari sisi dalam, dimulai dari sisi dalam, misalnya di sini PC3 mengirimkan paket, maka saat diterima oleh router 2 sebagai router NAT, dia akan menghubungkan dan menggunakan salah satu IP yang tersedia di poolnya. Pool ini ada 5, berarti maksimum bisa melayani 5 host secara bersamaan, concurrent use. Jika ada perangkat ke-6 dan seterusnya, 7 dan seterusnya, maka tidak bisa dilayani selama session NAT-nya masih dipakai. Jadi harus salah satu IP ini tersedia dulu, session NAT dari pengguna sebelumnya sudah selesai, kembali bebas IP-nya, baru bisa dipetakan lagi kepada host yang baru. Itu cara kerja dynamic NAT. Tipe yang ketiga adalah tipe Port Address Translation. Port Address Translation, yang saya akan sebut dengan singkatan PAT, juga dikenal dengan nama NAT Overloading. Fungsinya memetakan banyak IP versi 4 private ke satu IP versi 4 public. Ini adalah bentuk yang paling umum yang diterapkan saat ini dan digunakan oleh banyak router di organisasi. Misalnya di router rumah juga, dan juga di router-router organisasi yang menggunakan alamat IP versi 4 public tunggal atau terbatas. ISP hanya cukup mengetahui satu alamat IP public ke router milik organisasi atau di rumah, gitu ya. Sedangkan banyak perangkat di rumah atau organisasi tersebut bisa terkoneksi bersamaan ke internet. Dengan PAT, maka banyak alamat bisa dipetakan ke satu atau sedikit alamat IP versi 4 public. Karena setiap alamat private di-track dengan nomor port. Jika sebuah perangkat menginisiasikan sesi TCP/IP, maka akan digunakan nomor port unik untuk mengidentifikasikan sesi koneksi tersebut. Saat router menerima paket ini, maka nomor port tersebut akan digunakan untuk mengidentifikasikan secara unik sesi yang dimaksud. Sehingga PAT akan memiliki tabel yang berisi informasi setiap sesi koneksi. Ini yang disebut dengan connection tracking. Connection tracking sudah dilakukan juga pada dynamic NAT, tapi pada PAT sedikit lebih ekstensif karena menyertakan nomor port. Sehingga tujuan utama dari PAT adalah memungkinkan host dari sisi dalam inside network mengakses layanan di sisi luar atau outside network dengan jumlah IP versi 4 public sesedikit mungkin, seminimal mungkin. Contoh, dalam topologi ini ditunjukkan router 2 sebagai router NAT. Ada PC1 dan PC2 di inside network, server 1 dan server 2 di outside sebagai target. PC1 mau mengirimkan paket kepada server 1. PC2 mau mengirimkan paket kepada server 2. Di sini pada router 2 cukup digunakan satu IP versi 4 public. Coba diperhatikan sekarang saat si paket ini masih ada di inside network. Paket dari PC1 akan memiliki source address 10.10 dari port 1555 kepada 201.1 port 80. Ini halaman webnya berarti ya. Jadi PC1 mau ke server 1. Sedangkan PC2 dari alamat 10.11 port 1331 kepada 202.129 port 80 ke arah server 2. Perhatikan ini adalah port sumber, ini adalah port tujuan dan port tujuan. Saat diterima oleh router 2 sebagai router NAT, maka router 2 akan membuat tabel NAT-nya dengan overloading atau dengan konteks kerja PAT. Di sini terlihat permintaan dari PC1 akan dicatat di sini. Dari IP 10.10
port 1555 kepada 200.1 port 80. Dan kemudian akan dipetakan ke alamat inside global IP dan outside global IP. Perubahannya ada di sini. 10.10 menjadi 200.226. Portnya dipertahankan. Port 1555, 1555. Kepada 201.1 port 80. Ini tidak mengalami perubahan. Permintaan dari PC2, yaitu 10.11 dari port 1331, akan dipetakan ke IP 200.226 port 1331. Perhatikan bahwa ini adalah IP yang sama. Jadi IP yang sama digunakan untuk mentranslasikan request dari PC1 dan PC2. Berbeda dengan Dynamic NAT yang memerlukan IP public yang berbeda, pada PAT IP publiknya sama. Tetapi dilengkapi dengan nomor port sumber. Nomor port tujuannya tidak mengalami perubahan. Karena kedua-duanya meminta ke halaman web di port 80, ini tidak mengalami perubahan. Paket ini kemudian akan dikirimkan ke server 1 dan server 2. Nanti dengan asumsi dikembalikan, nanti alamat source address di sini akan menjadi alamat destination address pada paket kembalian. Dan sang router dengan NAT overload tinggal menggunakan tabel ini dan dua record ini untuk mengembalikan seperti permintaan awalnya, yaitu ke PC1 dan PC2. Lalu muncul masalah. Kalau PAT menerima permintaan dari port sumber yang sama, bagaimana? Pada contoh yang dibahas sebelumnya, nomor port dari klien itu tidak berubah saat ditranslasikan. Hanya yang diubah adalah nomor alamat IP sumber. Dalam kondisi nyata, hal ini jarang terjadi. Bisa saja PC1 dan PC2 menggunakan nomor port yang sama. Apalagi kalau jumlah PC-nya lebih banyak. Katakanlah ada ratusan PC. Kemungkinan menggunakan nomor port sumber yang sama cukup tinggi. Maka, PAT akan mencoba mempertahankan nomor port yang asli. Tapi kalau tidak tersedia, akan digunakan nomor port pertama yang tersedia dari tiap grup port. Jadi tergantung request-nya, permintaannya memiliki grup port yang mana dari alamat port sumber. Perlu diingat, alamat port tujuan tidak akan diubah. Jika tidak ada port yang tersedia dan masih ada sisa IP versi 4 public berikutnya pada pool, PAT berpindah ke nomor IP public berikutnya. Tapi jika tidak tersedia sumber daya lagi, maka koneksinya akan ditolak. Jika tidak ada alamat IP versi 4 public tersedia dan portnya juga tidak tersedia lagi. Sebagai contoh, kita kembali ke kasus topologi dengan server PC1 dan PC2 ke luar. Tapi di sini keluar tujuan targetnya kemana itu tidak penting. Kita hanya akan fokus kepada source address-nya. Source address-nya PC1 misalnya dari 192.168.10.11 port 1444. Jadi kuncinya di sini yang sedang dibahas 1444. Ya, saat masuk ke router 1 akan ditranslasikan ke alamat IP public dengan port sumber 1444, tidak mengalami perubahan. Andai kata PC2 juga mengirimkan sebuah paket dari source port 1444, dikirim ke internet melalui router 1 di sini dengan NAT, maka router 1 akan melihat, oh, port 144 tadi sudah saya pakai. Maka saya akan gunakan next available port 1445. Perhatikan pada inside local IP address-nya, alamat IP dan portnya tidak berubah. Ini adalah alamat IP dan port source yang asli. Tetapi saat ditranslasikan, nomor portnya diubah. Karena tadi sudah digunakan yang 1444. Jika ada permintaan berikutnya lagi yang meminta alamat port 1444 atau 1445, maka akan dinaikkan diterasi terus dengan next available port. Dengan demikian, layanan NAT-nya tetap bisa bekerja. Lalu bagaimana kalau paket IP-nya tidak punya
dalamnya bukan berupa segmen TCP atau datagram UDP. Jadi tidak ada nomor portnya. Maka PAT akan menganggapnya sebagai transport layer protokol seperti ping. Dianggap sebagai ICMP versi 4. Di mana tiap jenis dari tipe protokol ini ditangani secara berbeda. Contoh, untuk ping berupa echo request dan echo reply ada data query ID. Maka PAT akan menggunakan nomor query ID ini untuk identifier menggantikan nomor port. Supaya nanti bisa ada nomor port di tabel translasinya. Catatan tambahan, meskipun secara teoritis nomor port ada 65.536, maka secara teoritis juga sebuah alamat IP public bisa digunakan untuk mentranslasikan 65.536 request yang berbeda, alamat port yang berbeda. Tapi secara proses umumnya dibatasi hanya sekitar 4.000-an untuk proses NAT di router. Ini tentu saja tergantung pada konfigurasi, seri dari routernya, dan sistem operasinya. Tapi kalau diperlukan lebih lanjut, perlu diketahui bahwa NAT bisa bertingkat. Jadi bisa saja, sini terhubung ke network gitu ya. Itu ada dua router, katakanlah di sini router 1 dan di sini router 2. Terhubung ke router 3. Router 3 yang terhubung ke internet. Nah, sekarang router 1 dan router 2 memiliki network lagi sendiri-sendiri. Gitu ya. Nah, ini mungkin saja NAT diaktifkan tidak hanya di sini. Melainkan NAT-nya diaktifkan di sini. Juga sekaligus. Jadi NAT-nya bertingkat. Maka kalau ada request dari PC A kepada katakanlah server Z, maka dari A ini akan melalui proses NAT pertama di router 1, kemudian dikirim ke router 3, mengalami proses NAT kedua di router 3, baru dikirim ke Z. Z akan mencatat permintaannya adalah dari IP public router 3. Tidak mengetahui keberadaan router 1, router 2, atau bahkan host A. Jadi saat dikembalikan nanti akan di-reverse proses NAT-nya di router 3 untuk kemudian dikirimkan ke router 1 untuk kemudian di-reverse kembali supaya bisa dikirimkan ke A. Jadi proses NAT bisa bertingkat. Tapi kekurangannya adalah tentu saja ini menambah waktu latensi. Karena perlu proses di router 1, perlu proses di router 3 sehingga kinerjanya akan lebih turun. Oke? Jadi saya akan tutup dengan menyimpulkan berbagai tipe NAT. Kita akan bandingkan static NAT, dynamic NAT, dan dengan PAT. Static NAT memetakan IP versi 4 private ke public dalam konteks one-to-one, satu ke satu. Ini tidak mengefisienkan, kuncinya di sini, tidak mengefisienkan penggunaan IP versi 4 public, tetapi memungkinkan ikatan permanen. Kenapa? Karena static NAT memang tujuannya adalah supaya host di sisi dalam bisa diakses dari luar. Bagaimana dengan dynamic NAT? Dynamic NAT memang memetakan secara otomatis. Selama poolnya ada, maka sebuah IP versi 4 private bisa ditranslasikan ke IP versi 4 public. Dalam konteks one-to-one juga, satu ke satu. Pola ini tidak mengefisienkan penggunaan IP versi 4 public juga. Dalam konteks yang cukup berpengaruh. Selama konteksnya masih one-to-one, maka efeknya tidak akan terlalu besar. Tetapi memang konsep dynamic NAT ini memungkinkan banyak host di jaringan internal mengakses internet tidak secara bersamaan dengan sebuah IP versi 4 public. Jadi kalau ada 5 IP, ya berarti ada 5 perangkat yang bisa concurrent koneksi. Sedangkan jumlah host yang mau menggunakan layanan NAT-nya bisa tidak terbatas, ya tergantung dari kondisi jaringannya dan kemampuan NAT-nya saja, NAT yang dikonfigurasikan. Nah, ini tetap pemetaan one-to-one. Sedangkan PAT memetakan banyak IP versi 4 private ke satu atau lebih IP versi 4 public, konteksnya one to many.
Ini sangat mengefisienkan penggunaan IP versi 4 public. Dan ini implementasi yang paling banyak digunakan saat ini. Karena tinggal menaikkan di next available port. Secara umum, keuntungan dan kerugian menggunakan NAT sebagai berikut. Keuntungan, mengkonservasi alamat IP versi 4 secara resmi yang terregistrasi, lalu meningkatkan fleksibilitas koneksi ke jaringan publik, di mana penggunaan banyak pool dengan backup pool, tambah lagi load balancing nanti bisa diimplementasikan, menjamin koneksi reliable. Ketiga, menyediakan konsistensi untuk skema pengalamatan jaringan internal. Dan keempat, sebagai efek samping, penerapan NAT memberikan efek tambahan keamanan, karena alamat IP internal tidak dikirimkan keluar. Tapi tolong dipahami, ini bukan tujuan utamanya. Sedangkan kerugian dari NAT adalah penurunan performa karena ada tambahan proses yang harus dilakukan router. Latensinya juga bertambah. Lalu fungsionalitas end-to-end berkurang, khususnya kalau digunakan di aplikasi keamanan seperti digital signature. Bisa jadi tidak bekerja dengan optimal. Lalu end-to-end traceability-nya hilang. Host pengirim tidak tahu keberadaan host penerima di ujung paling akhirnya. Tidak bisa trace komunikasi dari pengirim hingga penerima. Alamat IP yang didapatkan selalu alamat IP versi 4 public. Berikutnya proses tunneling, nanti termasuk VPN, itu bisa jadi lebih kompleks dan tidak bisa dilakukan dengan mudah kalau ada NAT, khususnya NAT yang berlapis. Lalu layanan yang memerlukan inisialisasi TCP koneksi dari sisi luar ke sisi dalam menjadi terganggu. Kecuali tentu saja NAT-nya adalah NAT statik dan diikat one to one. Baik, demikian gambaran dari tipe-tipe NAT. Pada video bagian ketiga nanti saya akan bahas konfigurasi NAT. Jadi jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update kapan video itu akan tersedia. Sampai jumpa lagi.